Food quality control adalah profesi inspecting, testing, dan grading dengan menggunakan statistik sebagai analisa angka-angka yang tepat sebagai jawaban-jawaban untuk pembanding dan estimasi hasil yang baik dan yang tidak baik dipisah-pisahkan untuk mencari mana yang dapat diterima dan mana yang ditolak. Tugas umum seorang food quality control adalah memeriksa secara visual untuk bisa menguji produk. Proses pemeriksaan suatu produk dapat berlangsung sebelum, selama, dan sesudah produk itu diproduksi. Pengujian atau pengecekan dapat dilakukan secara manual maupun dengan bantuan teknologi, tergantung dari sektor industri mana quality control tersebut bekerja. Pada dasarnya, quality control dapat melakukan pengecekan untuk menjamin mutu produk dan sebagai penjamin atau monitoring kualitas dari semua faktor yang terjadi selama kegiatan produksi. Tanggung jawab ada 8 poin. Poin yang pertama, mendokumentasi inspeksi dan juga tes pada suatu produk. Poin yang kedua, menganalisis, memantau, dan menguji, serta meneliti seluruh produk. Poin yang ketiga, merekomendasikan kepada perusahaan agar melakukan perbaikan pada setiap produk yang memiliki kualitas rendah. Poin yang keempat, monitoring suatu proses dalam pembuatan suatu produk. Poin kelima, melakukan sebuah verifikasi terhadap kualitas produk. Poin keenam, memantau perkembangan seluruh produk yang diproduksi. Poin ketujuh, memastikan setiap barang yang telah diproduksi memiliki kualitas memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedelapan, melakukan analisis dan mendokumentasi sebuah produk yang digunakan kembali sebagai referensi mendatang. Etika seorang profesi quality control. Yang pertama, mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, bekerja sesuai kompetensinya, mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai hasil yang terbaik. Yang ketiga, menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya. Yang kelima, menghormati dan menghargai keterlibatan disiplin ilmu lainnya ketika bekerja sama. Yang keenam, membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Yang ketujuh, selalu berupaya agar tercapai kondisi yang efisien dan optimal demi perbaikan dalam pembangunan dan pemeliharaan sistem. Yang kedelapan, mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, tidak akan melakukan perbuatan tidak jujur dan mencemarkan atau merugikan sesama rekan kerja. Quality control produk pangan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah quality control incoming, yang kedua quality control process, dan yang ketiga quality control finishing. Quality control incoming adalah melakukan pengecekan untuk setiap kedatangan material dan memastikan bahwa material yang dipesan oleh bagian purchasing tidak ada yang cacat. Quality control yang profesional selalu bertanggung jawab atas semua bahan yang masuk. Jika barangnya cacat, maka dia akan menolak atau meminta digantikan dengan yang baru. Quality control processing adalah melakukan pengecekan pada proses produksi di area produksi. Pengecekan pada produk setengah jadi dilakukan dengan memperhatikan standarisasi pada proses produksi.
Quality control finishing adalah melakukan pengecekan pada produk jadi yang siap untuk dikirim atau diserah terimakan ke customer. Quality control finishing menjamin bahwa produk yang dibuat telah sesuai dengan standar, sehingga mencegah terjadinya komplain dari customer mengenai masalah kualitas. Nah, kalian sudah lihat kan contoh etika profesi dari quality control produk pangan yang tadi, yang profesional dan tidak profesional. Seseorang yang tidak profesional dianggap melakukan hal yang tidak baik karena meloloskan suatu produk dari pabrik yang seharusnya ditolak karena sudah tidak layak atau cacat. Hal ini dianggap pelanggaran etika karena di dalam diri orang tersebut tidak ditanamkan norma-norma yang ada di dalam etika profesi. Contohnya, ia meloloskan suatu produk pangan hanya untuk memenuhi target produksi yang harus dicapai dan menekan biaya produksi. Hal tersebut dia lakukan dengan mengesampingkan kewajiban sebagai quality control yang harus dijalankan. Akibatnya, banyak cacat produk yang dilepas ke pasaran sehingga konsumen pun banyak yang komplain mengenai kualitas tersebut. Dari pelanggaran etika profesi tersebut, dampak yang akan timbul adalah perusahaan yang dimana mencetak produk tersebut akan ditinggalkan oleh konsumen karena meloloskan suatu produk yang harusnya ditolak oleh bagian quality control. Dampak lainnya adalah nama perusahaan akan tercoreng akibat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut.